Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswati Ningsih dengan nomor induk mahasiswa 858311192. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum pada modul 8 yaitu listrik dan magnet KP1 kelistrikan, percobaan arus dan tegangan listrik. Langkah yang pertama yaitu kita akan menyusun rangkaian listriknya seperti berikut. Kemudian kita siapkan bahan uji untuk konduktor dan isolator. Bahan uji yang pertama yaitu kawat besi, yang kedua kawat tembaga, yang ketiga sendok perak, yang keempat kayu, yang kelima karet penghapus, yang keenam grafit atau mata pensil, yang ketujuh kertas, kedelapan tas plastik, 9 air keran, dan 10 air garam. Tentukan semua jenis bahan yang telah disediakan tadi apakah termasuk konduktor dan catat hasilnya pada tabel pengamatan. Yang pertama pada kawat besi. Pada kawat besi ternyata lampu menyala karena kawat besi dapat menghantarkan arus listrik atau konduktor. Yang kedua yaitu kawat tembaga. Pada kawat tembaga ternyata lampunya juga menyala karena kawat tembaga dapat menghantarkan arus listrik atau konduktor. Yang ketiga yaitu sendok perak. Pada sendok perak ternyata lampunya juga menyala karena sendok perak dapat menghantarkan arus listrik atau konduktor. Yang keempat yaitu kayu. Pada kayu ternyata lampunya tidak menyala karena kayu tidak menghantarkan arus listrik. Kayu bersifat isolator. Yang kelima yaitu karet penghapus. Pada karet penghapus ternyata lampunya tidak menyala karena karet penghapus tidak menghantarkan arus listrik karena penghapus bersifat isolator. Yang keenam yaitu grafit atau mata pensil. Pada grafit atau mata pensil, lampu menyala karena grafit dapat menghantarkan arus listrik atau bersifat konduktor. Yang ketujuh yaitu kertas. Pada kertas ternyata lampu tidak menyala karena kertas merupakan benda yang tidak menghantarkan arus listrik atau isolator. Yang kedelapan yaitu tas plastik. Pada tas plastik ternyata lampu tidak menyala karena tas plastik merupakan benda yang tidak menghantarkan arus listrik atau isolator. Yang kesembilan yaitu air keran. Pada air keran ternyata lampu tidak menyala karena air keran merupakan bahan yang tidak menghantarkan arus listrik atau isolator.
Yang ke-10 yaitu air garam. Pada air garam ternyata lampu menyala. Artinya, air yang mengandung garam dapat menghantarkan arus listrik. Jadi, air garam juga bersifat konduktor. Kesimpulannya, agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat penghantar yang bersifat konduktor. Bahan yang menghantarkan arus listrik dinamakan konduktor, sedangkan bahan yang tidak menghantarkan arus listrik dinamakan isolator. Percobaan kedua yaitu tegangan listrik. Pertama-tama, buatlah rangkaian seperti berikut. Sambungkan pada baterai, amati apakah lampunya menyala. Ternyata hasilnya tidak menyala karena kedua ujung kabelnya sama-sama berada di muatan positif, sehingga rangkaian tersebut tidak ada tegangan listriknya. Percobaan kedua, buatlah rangkaian seperti berikut, kemudian tempelkan ujung kabel pada kutub baterai positif dan negatif. Amati hasilnya. Ternyata hasilnya lampu menyala, namun agak redup karena muatan listriknya tidak terlalu besar, hanya menggunakan satu baterai. Percobaan ketiga, buatlah rangkaian seperti berikut, kemudian tempelkan ujung kabel pada kutub positif dan negatif baterai. Amati hasilnya. Ternyata lampu menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar menggunakan dua baterai. Selanjutnya, buatlah rangkaian seperti berikut. Kemudian, tempelkan ujung kabel pada kutub positif dan negatif baterai. Amati hasilnya. Ternyata lampu menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar dari sebelumnya. Hal ini disebabkan baterai yang digunakan lebih banyak. Kesimpulannya yaitu, tegangan listrik adalah beda potensial yang menyebabkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Semakin besar tegangan, semakin besar arus yang mengalir dan semakin kuat efek yang ditimbulkan oleh rangkaian tersebut. Contohnya, semakin banyak baterai yang digunakan, maka akan semakin cerah cahaya yang dihasilkan oleh lampu.